Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Surya Abdi. Saya uh, mengajar di SD TA Salam Leharis sebagai guru. Di sini saya akan mengajarkan tentang mempresentasikan tentang modul ajar PAI yang berjudul Sikap Terpuji untuk kelas 4 ya. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini kita lihat capaian pembelajaran anak-anak, yaitu anak didik memahami dan meneladani nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan hormat kepada orang tua serta guru sebagai wujud pengabalan ajaran Islam. Tujuan pembelajaran dari modul ajar ini yaitu menjelaskan pengertian sikap terpuji, mengidentifikasikan contoh-contoh sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kegiatan sekolah menyelesaikan masalah sederhana. Ini juga berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan gotong royong serta mandiri. Model pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis orientasi, mengordinasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kenapa saya menggunakan problem based learning? Karena problem based learning ini mempunyai kelebihan meningkatkan keaktifan atau keterampilan anak dalam berbicara atau berdiskusi. Kemudian kita bisa menghubungkan konsep PAI dengan masalah nyata, misal akhlak dalam kehidupan. Kemudian membangun pengetahuan sendiri. Siswa aktif mencari solusi dari berbagai sumber seperti internet, wawancara, observasi, bukan sekadar menghafal. Kemudian pengembangan sikap mendorong tanggung jawab, kejujuran, dan percaya diri dalam diskusi. Namun, pembelajaran problem based learning ini mempunyai kekurangan juga, seperti saya kan juga termasuk ada mata kuliah PKM, jadi saya mengajar dan saya juga menggunakan problem based learning, jadi memiliki kekurangan seperti waktu. Jadi problem based learning ini karena anak bernalar tentang masalah, jadi mempunyai waktu yang cukup lama. Kemudian manajemen kelompok, jika anak ribut itu tidak terkendali. Kemudian problem based learning juga membutuhkan keterampilan guru untuk memfasilitasi, mendorong partisipasi semua siswa. Kemudian masuk ke kegiatan pendahuluan. Di situ masuk pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan di sini ketinggalan saya menuliskan untuk kehadiran siswa ya. Kemudian guru bertanya, mengulang pembelajaran. Guru menayangkan gambar dua anak, satu anak yang jujur dan satu berbohong. Lalu bertanya, menurut kalian siapa yang bersikap terpuji? Di sini sudah masuk metode pembelajaran problem based learning. Nah, jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang sikap terpuji melalui pemecahan masalah nyata. Di 50 menit pertama, di 50 menit berikutnya, peserta didik diminta memikirkan tentang masalah di kelas 4 SD Harapan. Ada siswa bernama Fajar, saat ujian temannya Rani menyontek jawaban Fajar. Fajar bingung apakah ia harus menegur Rani atau membiarkannya. Jadi anak-anak diminta untuk memecahkan masalah. Apa masalah dalam cerita itu, mengapa perbuatan Rani tidak baik. Kemudian 10 menit berikutnya anak-anak dibagi menjadi 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian masuk ke diskusi. Siswa mencari dalil atau hadis tentang kejujuran. Misalnya, hendaklah kamu berlaku jujur
karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Kemudian ke 10 menit berikutnya fase 4 presentasi hasil. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain memberikan tanggapan, guru menguatkan konsep sikap terpuji dan kaitannya dengan nilai Islam. Kemudian fase 5 evaluasi, guru bersama siswa menyimpulkan sikap terpuji ada perilaku baik yang sesuai ajaran Islam seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian terakhir penutup, guru mengajak siswa merefleksi sikap terpuji apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Jadi anak-anak diminta untuk memikirkan lagi, mencari sikap ya yang dilakukan anak-anak pada hari ini supaya bisa mengamalkan yang dipelajari. Kemudian guru memberikan penguatan nilai kejujuran membawa keberkahan. Nah, jadi di sini kemudian sumber belajar ada buku PAI, Al-Quran, kisah tauladan. Nah, lanjut ke kemudian di sini ada juga LKS, pertanyaan apa masalah dalam cerita ini, dan yang kedua dan seterusnya. Kemudian lanjut ke presentasi. Di sini saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint ya. Kenapa saya memilih media pembelajaran PowerPoint ini? Karena yang pertama kita harus menyesuaikan zaman ya, menyesuaikan zaman yang mana kelebihan dari PowerPoint ini menarik dan interaktif ya, secara seperti kombinasi teks, gambar, dan animasi dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Kemudian mudah digunakan. Kemudian kolaborasi yang mudah memungkinkan beberapa pengguna mengerjakan presentasi secara bersamaan. Kemudian fleksibel dan efisiensi. Kemudian kenapa saya akan tetapi menggunakan PowerPoint ini juga memiliki kekurangan. Terkadang kita ketergantungan pada alat ya, karena tidak semua sekolah itu memiliki seperti LCD ya, ataupun laptop mungkin tidak semua yang memiliki. Kemudian mempunyai biaya yang kadang kalau kita mencari PPT ya, itu perlu berlangganan dulu. Jadi kadang mempunyai biaya yang cukup mahal. Kemudian kadang juga untuk presentasi ini berpotensi ada kesalahan seperti salah ketik, ada huruf besar campur-campur ya. Padahal sebelumnya sudah diedit sudah benar, setelah diekstrak ke PPT itu langsung ubah huruf-hurufnya. Ya mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau dari saya itu sudah lengkap, ada tampilan gambar-gambar juga ya. Memang Saudara Surya ini sudah mengajar ya. Tinggal Iya Pak. ditingkatkan saja tampilan desain, diperbanyak pertanyaan-pertanyaan pemantik, atau mungkin munculkan gambar-gambar yang memunculkan pertanyaan. Nah, itu problem based learning ya. Kalau pembelajaran akhlak itu biasanya tampilkan gambar-gambar pencemaran, limbah dan sebagainya. Suruh siswa menjelaskan. Nah, itu menarik gitu ya. Silakan ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan teman-teman open cam kita foto bersama.